Halo Sobat Aspirasi, pernah nggak sih kamu ngerasa ya di lemari kamu itu banyak banget tumpukan baju yang outfit kamu tuh udah ngerasa banyak banget, tapi kamu masih ngerasa, aduh hari ini pakai baju apa lagi ya biar nggak kelihatan sama gitu ya. Dan maraknya dunia fashion menurut sosial media juga banyak banget tren yang bermunculan, mulai dari tren OOTD baru atau brand-brand itu munculin baju-baju yang lucu gitu ya, terutama buat kamu nih perempuan ya. Pasti relate dengan hal ini. Dan inilah dia yang dinamakan dengan fast fashion ya. Tapi ternyata di balik semua fast fashion yang ada di dunia ini ataupun fenomena sosial ini, ternyata juga menimbulkan dampak lingkungan di baliknya nih. Tapi ada generasi muda yang juga menginisiasi untuk mengurangi fast fashion itu tadi dengan adanya upaya untuk swap clothes. Nah, pas banget ya karena hari ini Rosita Alia kembali lagi di episode ini kita bakal bahas fast fashion dan juga swap clothes bersama dengan mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya angkatan 2023. Kita akan kumpas tuntas gimana dampaknya terhadap lingkungan dan juga fenomena ini di kehidupan mahasiswa. Gimana sih mahasiswa itu bisa menjadi agen penggerak ya untuk bisa lebih aware gitu terhadap lingkungannya. So, di sebelah aku udah hadir bersama kita ya Sobat Aspirasi, ada Leo dan juga Rizky. Mungkin boleh say hi dulu ke Sobat Aspirasi. Oke, halo Sobat Aspirasi semuanya. Oke, halo Sobat Aspirasi. Sebelumnya mungkin kenalin, aku Rizky ya. Kalian bisa panggil aku Kia aja. Kia, oke. Dan mungkin Leo bisa kenalan. Kalau misalnya dari aku, Daniel Raka Putra Leo Franz, bisa dipanggil Leo aja. Oke. Sebelumnya Kak Rosita, thank you for having us. Oke, Gitu ya. kita juga terima kasih udah datang di podcast Aspirasi gitu. Oke, mungkin aku juga sekalian mau ngenalin nih teman-teman kita ya. Selain aku dan Leo, kita tuh punya dua anggota lagi nih di kelompok Rewire Project ini. Ada Reina dan juga ada Mirza. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kalau dari aku dan Mirza sendiri, kita itu project team. Terus untuk Leo sendiri itu dari logistik, dan untuk Reina sendiri dari media and information gitu. Oke, jadi udah terstruktur ya pembagian untuk campaign ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang fenomena ini ya, kalian kan dari hubungan internasional nih. Betul. Untuk membuat campaign yang bertemakan fast fashion dan juga swap clothes ini, gimana nih latar belakangnya antara hubungan internasional, korelasinya gitu? Apakah fenomena ini tuh juga sudah menjadi hal yang mengglobal gitu di sekarang ini? Oke, kalau misalkan dari hubungan internasional sendiri, karena kan fast fashion ini juga salah satu istilah industri ya, dimana kayak fast fashion ini adalah kayak gimana peningkatan terkait ya produksi baju secara besar-besaran. Jadi kayak walaupun trennya sekarang masih jalan, tapi dipacu terus, diadain tren terus, jadi produksi baju tuh jadi massal banget. Dan kenapa ini jadi sangat penting bagi hubungan internasional? Karena menurut data juga ada 92 juta ton sampah kain tiap tahunnya. Dan itu juga membuat kayak itu harus benar-benar kita tuntasin juga, karena kalau nggak gitu pasti lingkungan juga yang bakal jadi istilahnya itu dampaknya gitu. 92 juta ton limbah dari fashion gitu ya. Betul. Ternyata loh Sobat Aspirasi, banyak banget ya. Itu dari data global ya Kak ya? Betul. Oh wow, banyak banget ya. Jadi buat kamu nih yang suka dengan fast fashion nih, ternyata ada dampak di baliknya. Oke, dari tadi kita ngomongin fast fashion. Sebenarnya apa sih itu fast fashion gitu Kak? Oke, kayak tadi ya dijelasin mungkin fast fashion itu kayak semacam industri global di mana kayak benar-benar produksi massal dari baju, terus celana dan pokoknya segala macam pakaian itu mengalir dengan cepat. Jadi di sini kayak nggak hanya bagaimana tentang fashion itu mengikuti tren, tapi tren ini yang diciptakan oleh fashion itu sendiri. Jadi kayak semakin banyak baju atau semakin banyak pakaian yang tercipta itu tuh tren itu makin berkembang dan juga makin meninggalkan baju yang udah lewat gitu. Oke, bahkan baju yang udah lewat kayaknya masih beberapa bulan lalu, tapi udah nggak ngetren lagi gitu ya. Itulah fast fashion ya. Terus kalau tadi ada swap clothes gitu, apa sih hubungannya antara fast fashion ini dengan swap clothes gitu dari campaign kakak? Oke, kalau dari kita sendiri itu sebenarnya
kenapa pada akhirnya kita menciptakan suatu campaign atau gerakan sosial ini ya gitu, selain latar belakangnya karena ini merupakan tugas mata kuliah dari gerakan sosial, kita sendiri melihat bahwa di kalangan mahasiswa sendiri gitu ya, tadi nggak jauh-jauh beda kalau misalnya tengok kanan, tengok kiri, mungkin apalagi kita di FISIP ya, jadi di FISIP gitu ya, kita lihat bahwa ternyata anak-anak FISIP itu banyak banget yang modis, yang ke kampus mungkin kayak sangat-sangat ekstra gitu ya, banget betul, banget tiap hari beda outfit tuh kayak kalau di lemarinya tuh ada berapa baju itu nggak kehitung gitu ya. Nah tapi mungkin hard truth-nya adalah kalau kita lihat dari segi perputaran fashionnya gitu ya, mungkin sangat-sangat disayangkan karena itu masuknya ke kategori fast fashion seperti yang tadi Leo udah jelasin gitu. Tren itu kan berubah sangat cepat karena di zaman sekarang ini banyak banget industri-industri fast fashion yang juga memproduksi baju dengan massal gitu ya. Let's say kita ambil contoh kasus itu mungkin fast fashion yang kita familiar gitu ya, dengarnya kayak H&M, terus juga ada Zara dan juga ada Uniqlo gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari segi industrinya, industri globalnya, itu kan perusahaan-perusahaan fast fashion itu kan melakukan relokasi industri, dan relokasi industri itu tuh biasanya ditujukan ke negara-negara berkembang yang memang upah pekerjanya itu rendah tapi bisa memproduksi fashion dengan massal gitu. Iya, dan dampaknya seperti yang Lea tadi bilang gitu ya, limbah tekstil, terus juga selain limbah tekstil sebenarnya yang kita highlight banget di campaign kita itu adalah pola konsumtif gitu. Pola konsumtif masyarakat gitu kan. Yang tadi mungkin Kak Rosita udah bilang gitu, kayak ganti-ganti baju, terus juga mungkin bajunya baru 5 bulan yang lalu, tiba-tiba kayak udah nggak mau pakai, numpuk di lemari, malah beli baju baru gitu kan. Nah tapi kan alangkah baiknya kalau mungkin baju-baju bekas yang emang teman-teman udah nggak pengen pakai atau mungkin oke lah, kita menilai bahwa ngikutin tren itu mungkin nggak salah gitu ya, karena untuk sense of fashion kan orang-orang beda-beda. Tapi mungkin yang akan jadi permasalahan ketika memang mengkonsumsi hal tersebut itu bukan didasarkan oleh kebutuhan gitu. Nah, that's why kita menciptakan campaign Rewear Project, yang campaignnya ini mungkin teman-teman bisa lihat juga, cek di Instagram rewear.projects, tapi C-nya diganti X ya. Iya, jadi campaign kita itu ada yang digital campaign, itu ada campaign tentang isu-isu fast fashion dan juga fashion waste, teman-teman bisa cek di situ. Terus juga untuk main eventnya kemarin kita itu mengadakan swap clothes gitu, yang menariknya. Kenapa kok pada akhirnya kita mengadakan swap clothes ya gitu? Apa sih bedanya sama thrifting jadinya gitu kan? Tapi kalau kita sendiri sistemnya itu kita mengadakan misal poster acaranya, teman-teman yang mau ngumpulin baju-baju bekas, misal teman-teman punya baju bekas 3 atau 5 gitu, teman-teman bisa data di G-Form, terus nanti ketika main event, teman-teman bisa kasih bajunya, baju bekasnya nih, misal 5, nanti teman-teman akan dapat kupon maksimal 2 gitu. Jadi dapat kupon 2, kuponnya untuk apa sih gitu kan ya? Kuponnya nanti akan ditukarkan dengan baju bekas yang lainnya. Jadi kayak thrifting without money gitu. Dan bajunya masih baju-baju sama teman-teman mahasiswa. Kalau yang kemarin kita adainnya itu sasarannya untuk teman-teman mahasiswa aktif FISIP UB, baru FISIP sih gitu. Jadi swap clothes-nya itu ini adalah gerakan inisiasi gitu ya dari kelompok kakak gitu. Oh, I see. Tapi sebelum jauh ke sana ya, kayak aku mau tanya dulu. Nah, tadi kan kakak juga mention limbahnya, juga pergantian fast fashion yang juga banyak terjadi di kalangan mahasiswa gitu. Tapi masih banyak yang belum tahu nih kalau misalnya fast fashion itu ternyata menimbulkan limbah yang menumpuk sejumlah 92 juta ton gitu ya. Nah, seberapa pentingnya sih menurut kakak campaign ini itu untuk mengedukasi gitu ya mungkin ya, agar masyarakat ataupun ya minimal sasaran target campaign kakak itu tahu kalau misalnya fast fashion ini sudah menimbulkan limbah yang begitu banyaknya gitu. Seberapa pentingnya kita untuk mengetahui hal itu gitu? Oke, kalau dibilang seberapa penting, pasti penting ya kayak penting banget. Penting pasti. banget ya. Little step it matters. Betul. Karena kayak kalau misalkan kita lihat juga, kalau misalkan gerakan ini nggak dimulai dari diri kita sendiri, pasti kita juga nggak akan bisa pada akhirnya tuh berubah gitu. Dan kenapa ini penting? Karena
pada akhirnya tuh kadang sampah-sampah kain atau sampah-sampah tekstil tuh adalah sampah yang sulit banget untuk ditangani. Karena dari Indonesia sendiri, dari total 100% sampah nih, cuman sekitar 30% doang yang bisa diolah. Jadi 70% lainnya tuh nggak bisa diolah, dan itu juga cukup berbahaya karena itu bakal jadi limbah yang membahayakan entah dari habitat hutan dan segala macam. Itu juga malah itu mengurangi ininya juga gitu. Iya betul ya, ini adalah kayak project untuk zero waste gitu ya, tapi dari fashion seperti waste, itu. betul. Oke, kalau boleh tahu awal mula kakak untuk menginisiasi campaign ini tuh berawal dari apa sih kak? Siapa yang mengusulkan? Oh kita akhirnya campaignnya fashion waste aja gitu, selain gitu gimana? Yang ngusulin pertama itu Mirza ya, Mirza. kalau nggak Betul. salah gitu. Jadi waktu itu kita lagi soalnya rapat kelompok gitu kayak Kelompok. ini mau apa nih, kita mau pokoknya ada beberapa isu entah tentang makanan, entah tentang ini itu, terus kayak Mirza Waste juga ada. Mirza langsung ngasih kayak gimana kalau tentang fashion. Oh kita riset lagi, terus kayak kata Kia dan teman-teman juga kayak menarik nih. Udah akhirnya kita ambil fashion itu. Oke, karena food waste sudah banyak ya mungkin ya. Akhirnya bikinlah fashion waste, dan ternyata ini juga insight baru ya buat Sobat Aspirasi. Ternyata selain food waste itu banyak banget fashion waste juga yang harus kita highlight gitu. Karena tadi datanya 70% sampah di Indonesia itu tidak bisa terolah, salah satunya dari tekstil gitu. Oke. Nah, sebelum kegiatan utama ini berlangsung itu tim itu udah melakukan edukasi ya. Tadi aku yakin, dan disebutkan campaign-nya tuh di Instagram gitu ya. Apa namanya tadi campaign-nya? Rewear Project. Rewear Project. Oke, Instagramnya gitu ya. Ada alasan khusus nggak kenapa campaign ini tuh digalakkan gitu di Instagram? Kalau misalkan di Instagram, karena Instagram juga kan insight-nya juga cukup tinggi ya. Apalagi juga kalau misalkan kita lihat zaman sekarang itu pasti zamannya media sosial. Entah itu dari TikTok, entah itu dari Instagram. Nah, kita juga awalnya bingung nih mau milih TikTok atau Instagram. Cuman kalau misalkan kita mau yang edukasi yang istilahnya lebih bisa ngeedukatif dari postingan feeds gitu, itu kita pilih Instagram seperti itu. Oke, jadi formatnya juga dipertimbangkan ya, berarti format edukatifnya gitu. Oke, nah tadi kan Kak Kia sudah sempat mention gitu ya, untuk campaign ini udah dilaksanakan di FISIP-nya secara langsung gitu. Itu kalau boleh tahu berarti udah selesai nih campaign-nya? Iya, Udah selesai. alhamdulillah sudah selesai. Oke, udah berjalan ya berarti. Dan gimana antusiasmenya dari mahasiswa FISIP itu? Wow, alhamdulillah, Alhamdulillah. kita nggak nyangka sih sebenarnya, karena itu cukup mepet ya untuk timelinenya sendiri. Kayak kita buka pendaftaran tuh cuma 2 hari nggak sih, Iya, Wek? betul, Pendaftaran tuh 2 2 hari doang, dan turns 2 hari. out kita dapat 32 peserta yang di onsite. Wow. Dan juga 60 baju terkumpul dan sekitar 46 baju tertukar. Jadi sisanya itu kita donasikan, teman-teman. Oke, Gitu. bagus banget ya insight-nya ya. Untuk lebih lanjutnya kita kepoin selanjutnya. Gimana sih, dikemanakan sih 62 baju yang udah terkumpul itu? Kita tunggu, dan jangan kemana-mana, tetap stay di Podcast Aspirasi. Di sini ya, Sobat Ubi Radio. Sampai jumpa di segmen 2. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama Kia sama Leo kalau campaign ini tuh sudah berhasil berjalan dan udah memenuhi target gitu ya bilangnya ya. Dan 32 peserta dengan 62 pakaian terkumpul. Bener gak? 65. 65 ternyata ya. Ternyata revisi sedikit ya. iya, antusiasme mahasiswa FISIP-nya itu sangat-sangat antusias gitu ya. Oke, kalau misalnya 65 pakaian terkumpul itu tadi, berarti 65 pakaian itu dikemanakan sih, Kak? Oke. 65 pakaian yang dikemanakan itu dibagi 2 ya. Oke, ada dibagi 2. Ada dibagi 2. Jadi di sini 19 pakaian itu ternyata yang tadi tertukar 19 pakaian. Oke. Jadi dari teman-teman itu ada 19 pakaian yang
itu saling tukar-tukar. Terus dari sisanya 46 ini kita donasikan ke Panti Asuhan Yayasan Fadila di Suhat Oh Malang. di Suhat, oke. Jadi selain swap clothes antar mahasiswa itu juga mendonasikannya ke panti asuhan. Betul. Apa alasan kakak lebih banyak gitu ya? Kenapa lebih banyak yang didonasikan gitu? Oke, mungkin kalau misalnya pertanyaan kenapa pada akhirnya kok lebih banyak yang didonasikan ya, Nah, padahal kan iya. inti acara kita adalah swipe clothes gitu. Itu di luar kendali kita sih, tapi kalau misalnya kita observasi juga ya dari evaluasi kegiatan kemarin adalah bahwa memang rata-rata mahasiswa itu memang melihat itu tuh sebagai kesempatan kayak oh ternyata banyak banget nih baju bekas yang emang numpuk, jadi ya udah aku kasihin aja, tapi rata-rata tuh ternyata emang pada nggak sangat-sangat mau untuk ngambil atau nyari baju yang lain gitu. Mungkin juga ada beberapa yang cuman ngasih doang dan juga nggak ngambil gitu, atau mungkin beberapa ada yang mencoba untuk nyari baju yang pas, cuman dianya end up nggak ada yang cocok atau mungkin nggak ada yang seukuran, jadi nggak ngambil juga gitu. Oke, jadi lebih banyak karena mungkin itu emang ya udah aku udah kebanyakan nih, jadinya aku kasih di campaignnya kakak gitu ya. Kayak ada salah satu temen kita yang Iya. ngasih belasan baju. Belasan. Dari satu orang tuh dia ngasih belasan baju, temen kamu ya Lea? Ada 14 baju Ada dari 14 satu orang. baju. Wow. Ada 2 orang sih sebenarnya, yang satu 14, yang satu 11. Jadi kayak dari banyak baju itu kayak mereka tuh lebih berpikir peluang kayak ini bisa nih di reduce. Jadi di sini kan juga konsep kita Iya, swipe clothes, betul. terus juga reduce, mengurangi pakaian yang istilahnya tuh menumpuk di lemari gitu. Betul, karena juga kita dari awal transparan kalau misalnya memang di poster acara kita bilang bahwa nanti sisa bajunya akan kita donasikan ke yang membutuhkan. Dari awal kita udah make things clear lah istilahnya. Iya, oke. Terus gimana kalau misalnya kan kakak tadi udah mendonasikan bajunya itu ke apa namanya panti asuhan, Iya, ya. betul. Gimana antusiasmenya dari panti asuhan itu untuk menyambut kakak mendonasikan baju-baju itu? Feedbacknya Alhamdulillah. gitu. Iya, Alhamdulillah baik banget ya. Dan ternyata memang panti asuhan Yayasan Fadila itu rata-rata anaknya itu cowok ya, cuman dari pengurus yayasan sendiri itu menerima juga baju-baju dari cewek karena nanti dari mereka akan mereka salurkan ke yang membutuhkan juga. Misal mungkin ibu-ibu setempat yang membutuhkan, terus ibu-ibu dari mungkin anak-anak panti yang ada gitu. Oke. Oh iya, tadi kelupaan mau tanya. Dari hasilnya 65 pakaian itu pernah nggak sih kakak nyatet gitu? Oh ini pakaian perempuan gitu, pakaian laki-laki. Itu mostly kebanyakan pakaian perempuan atau pakaian laki-laki? Mungkin kalau misalnya dari peserta itu equal ya aku Iya, lihatnya. betul. Cuman kalau untuk karena tadi tuh yang ngasih belasan itu cowok kan dua-duanya ya, makanya Jadi mungkin menyumbang terbanyak iya, dari jadi cowok mungkin kalau gitu. untuk quantity dari bajunya sendiri mungkin akan lebih banyak di cowoknya. Cowoknya. Jadi pas banget ya kalau didonasiin Iya. ke panti asuhan itu. Oke. Dari hasil campaign kakak yang udah dilaksanakan itu pastinya kakak juga udah mengamati nih terkait gaya hidup mahasiswa FISIP UB gitu ya. Dari pengamatan kakak, berarti sejauh ini mahasiswa itu masih banyak yang menerapkan fast fashion atau mahasiswa itu juga ada yang tergerak untuk sadar gitu kak? Kalau dari hasil campaign dan pengamatan kakak-kakak. Mungkin kalau misalnya dari orang terdekat dulu ya, dari teman-teman, mungkin itu karena emang udah habis event kayak gitu, mereka yang benar-benar nggak pernah beli baju atau nge-thrift lagi gitu. Karena waktu itu kan kayak mungkin setiap minggu ada gitu ajakan, entah kayak nge-thrift yuk, beli baju yuk, dan segala macam. Terus kayak udah dari situ udah mulai berkurang, mereka mulai kayak saya tuh ngerombak lagi lemari mereka pakai baju yang emang udah lama mereka nggak pakai gitu. Oke. Aku mau nambahin juga ya, mungkin tadi Leo sempat nyinggung soal thrifting juga kan. Sebenarnya yang emang kerasa banget itu mungkin dari teman-teman mahasiswa adalah thrifting ya, karena kan anak fisip tuh skena-skena atau Setuju banget sih itu. nyarinya yang baju-bajunya yang unik-unik kan mungkin. Yes. Nah jadi kalau thrifting sendiri itu kalau aku research ya tadi Le, betul. itu tuh memang dia nggak kategorinya nggak masuk ke fast fashion ya, tapi nggak dapat dipungkiri juga gitu ya, gerakan kita kan gerakan sosial yang menyangkut lingkungan juga gitu. Dari thrifting sendiri itu juga mereka tuh menyumbang banyak limbah gitu. Jadi kalau thrifting kan mungkin kurang jelas gitu ya arahnya tuh
end up di mana gitu. Mungkin ada yang beli, ada yang enggak juga, dan kita nggak tahu pada akhirnya dikemanakan baju-baju tersebut. Tapi untuk campaign kita sendiri itu memang yang kita tekankan adalah untuk merubah pola konsumtif teman-teman mahasiswa gitu. Dan juga ini aku pengen mention hal yang menarik sih dari evaluasi dosen aku ya. Jadi ketika memang kita mau melakukan gerakan sosial teman-teman, ada 3 tahap untuk pada akhirnya kita make sure. Yang pertama itu adalah tahu, yang kedua mau, dan yang ketiga aksi. Nah, ketika kemarin kita melaksanakan campaign itu, mungkin kita merasa kita sangat-sangat kurang di hal yang pertama. Kan Leo, that's why kita ada di sini teman-teman, untuk mengedukasi teman-teman sekalian gitu. Jadi semoga setelah ini bakal ada perubahan sikap ya dari Sobat Aspirasi untuk mengurangi limbah fashion waste itu. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih pesan yang bakal Kakak sampaikan ke Sobat Aspirasi gitu ya setelah menjalankan campaign ini terkait dengan food waste jadi fashion waste ya. Gitu gimana? Pesan yang ingin disampaikan dan ditanamkan untuk Sobat Aspirasi. Pesannya, ya kita berharap mungkin memang gerakan kita itu sasarannya masih di lingkup FISIP UB aja ya, dan juga masih baru dilaksanakan sekali, dan itu pun juga 32 peserta. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin dari gerakan kecil ini kita nggak pernah tahu, mungkin ada omongan-omongan yang menyebar ke teman-teman yang lain, mungkin juga edukasi-edukasi lain yang kemudian sampai di telinga-telinga mahasiswa lain. Kita akan sangat senang gitu ya kalau misalnya ada hal seperti itu, dan mungkin setelah teman-teman nonton ini mungkin teman-teman akan lebih tergerak dan mungkin akan lebih aware juga terhadap pola konsumtif teman-teman, pola hidup teman-teman. Gak cuman hanya di fashion ya, gerakan zero waste kan banyak ya bentuknya, ada food waste juga dan lain-lain lah gitu, yang memang kita perlu sadarin bahwa kita hidup di dunia ini nggak sendirian gitu kan, ada makhluk-makhluk lain, ada alam yang harus kita jaga, ada bumi yang umurnya semakin menua gitu kan. Jadi harapannya gerakan sekecil apapun itu akan menimbulkan aksi yang nyata dan memang dapat tersampaikan maknanya ke teman-teman sekalian gitu. Karena menarik banget ya menurut Rosita, ini juga swipe clothes ini adalah hal yang menarik. Kita thrifting tanpa perlu mengeluarkan uang gitu ya. Dan jadi kita bisa dapetin baju-baju thrift yang emang sesuai dengan kita. Itu menurut Rosita itu keren banget ya program ini, campaign ini. Congratulations buat kalian ya. Kalau dari kalian nih? Kalau misalkan dari aku, pesannya mungkin kurang lebih sama ya kayak Kia. Mungkin kayak kita juga pengen teman-teman tuh sadar nggak cuman di fashion waste aja, tapi juga di zero waste lain, entah mungkin food waste, plastic waste, dan segala macamnya gitu. Karena kalau misalkan tadi juga Kia sempat mention, kita juga bisa melakukan dari hal sekecil apapun gitu. Karena kalau misalkan nggak dimulai dari kita, itu pasti akan susah gitu loh buat ngerubah semuanya. Kalau boleh dikasih contoh nih untuk Sobat Aspirasi nih ya, contoh apa sih yang bisa, hal sekecil apapun itu untuk satu langkah lebih dekat dengan zero waste itu, kita bisa kasih contoh kayak gimana? Aku mungkin bisa nih kasih contoh nih ya, mungkin kalau di fashion, kita masuk ke fashion, mungkin teman-teman bukan bajunya yang diperbanyak, tapi ide mix and match-nya yang diperbanyak. Asik, gitu. cakep tuh. Mungkin untuk food waste atau plastic waste yang tadi disebutin Leo ya, aku kepikiran banget gitu. Memang kalau itu tuh dari diri sendiri ya, Le. Karena hal sekecil kesadaran, misal kita buka sedotan yang ada plastiknya tuh. Teman-teman, itu tuh semua ada di teman-teman gitu. Teman-teman mau apain? Teman-teman mau langsung buang ke tong sampah kah? Atau teman-teman mau serakin di meja? Terus untuk makanan, teman-teman mau habisin kah atau enggak? Itu semua dari diri sendiri sih. Mungkin kalau Leo gimana? Kalau misalnya dari aku, mungkin langkah kecilnya kalau misalnya yang buat fashion ya, mungkin kayak kalau misalnya tadi Kia itu mix and match, kalau misalnya aku mungkin lebih ke kayak cari inspirasi yang istilahnya tuh kayak kita kelihatan vintage gitu. Karena kan kayak pakaian-pakaian lama tuh kayak ngerasa, oh ini trennya udah lalu, tapi kalau misalnya dipakai sekarang pasti rasanya kayak betul-betul bagus nih, kayak old tren vintage. berputar terus. Bisa jadi barangkali bisa di setter ya. Betul banget, keren banget.
Betul. Kayaknya gaya outfitnya Leo nih yang vintage gitu nih, makanya menginfluence Sobat Aspirasi. Oke, ini cakep banget ya, maksudnya gong banget nih untuk mahasiswa dan juga untuk kita semua ya Sobat Aspirasi. Semoga ini semua bisa menginspirasi Sobat Aspirasi dari campaign apa namanya? Rewear Project. Rewear Project ini kita diinspirasi untuk bahwa ternyata nggak hanya sampah dari makanan saja yang menimbulkan dampak lingkungan yang begitu besar, tapi juga dari apa yang kita pakai sehari-hari, yakni fashion yang kita pakai sehari-hari ternyata juga menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di baliknya. Oleh karena itu ya senang sekali hari ini Rosita dan juga Sobat Aspirasi bisa bertemu dan berbagi inspirasi dengan Leo dan juga Kia dan juga teman-teman kelompoknya dari kalian semua yang menginspirasi kita untuk lebih bisa memikirkan juga dampak lingkungannya dari fenomena fast fashion yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari. So, Sobat Aspirasi, kalau misalnya kamu pengen tahu podcast-podcast kita lainnya dan inspirasi lainnya, tetap pantengin di sosial media kita, Podcast Aspirasi dari UB Radio, media cerdas dan inspiratif. Oke, segitu dulu Rosita Alia pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang layar kamu ya. Sampai jumpa di podcast Aspirasi selanjutnya. Dah, Sobat Aspirasi.